Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini dapat menjumpai lagi saudara. Dan dimanapun Anda berada hari ini, kiranya damai dan sukacita Tuhan menyapa, memberkati atas kehidupan kita semuanya. Haleluya. Mari sama-sama datang kepada Tuhan. Kita membawa pujian kita, kita membawa penyembahan kita yang terbaik hanya kepada Tuhan. Sebab Dia pribadi yang layak untuk kita agungkan. Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau luar biasa. Engkau ajaib buat kami Tuhan. Bapa, terima kasih. Hari demi hari yang kami lalui, hanya pribadi-Mu lah yang memampukan hidup kami untuk kami dapat melewati semuanya ini Tuhan. Kalau kemarin Tuhan, kalau kami memakai pemikiran kami memakai tenaga kami memakai kemampuan kami memakai pengalaman kami, Bapa ampuni kami. Kalau kami tidak melibatkan Engkau, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, Tuhan ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Oleh sebab itu pagi ini kami membawa pujian kami kepadamu, membawa penyembahan kami yang terbaik hanya kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi, yang menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama dengan para bangsawan bangsanya, yang mendudukkan perempuan mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya
kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Angkat kedua tanganmu, katakan Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Dengan iman katakan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah besertaku. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi katakan, Engkau Allah Immanuel. Mari kita sembah Tuhan. Oh,
biarlah ku meninggikanmu. Glory bagimu, Yesus. Haleluya, haleluya. Glory bagimu, glory bagimu. Haleluya. Glory bagimu, meninggikanmu, Allah yang perkasa. Glory, oh, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Engkau besertaku, tak pernah sedetik pun Kau meninggalkanku, Kau melupakanku. Engkau Allah Immanuel, selalu dan selalu besertaku, Tuhan. Wow. Haleluya, haleluya. Sembahmu Yesus, Yesus. Terima kasih, oh, oh. Bapa, seringkali kami datang kepadamu, membawa setiap keluhan, membawa setiap kebutuhan-kebutuhan kami. Kami sadar Bapa, kami sadar tanpa kasih setiamu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab Engkaulah andalan dalam kehidupan kami. Dan ke tahta kasih karunia-Mu lah kami dapat berlari dan kami menjadi tenang. Di sanalah kami menjadi tenang. Sebab ada hal-hal yang baru yang kami temukan di sana. Puaskan dahaga kami Tuhan. Puaskan dahaga kami dengan sungai kehidupan-Mu, dengan air sukacita-Mu Tuhan. Siapa pakar nama, siapa takah, siapa takah. Yesus Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Sana, sana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta
sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Oh, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sekali lagi katakan, layak dipuji disembah, yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Kau termulia, Kau termulia. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, menyembahmu, meninggikanmu, Yesus. Haleluya, haleluya. Glory bagimu, Yesus. Engkau Raja yang perkasa, yang kuagungkan. Haleluya. Glory bagimu, glory bagimu, sembahmu. Dimi anaso, sikimi anambo.
Haleluya, haleluya. Oh, Yesus Tuhan. Glory bagimu, meninggikanmu, Kau Raja di atas segala raja. Biar hati kami terus memuji Engkau Tuhan. Biar hati kami terus menaikkan penyembahan kami. Pujian kami hanya kepadamu Tuhan. Glory, haleluya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari katakan sekali lagi pujian ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Angkat kedua tanganmu, katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu,
sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, shepe papaka si minimiana masuk. Engkau yang layak ditinggikan, layak terima hormat sembah, hanya bagimu, hanya bagimu Yesus. Oh, glory bagimu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi perenungan kita pada hari ini. Firman Tuhan terambil di Yohanes pasal yang kelima, ayat yang kedua mulai. Dikatakan firman Tuhan, di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini sebuah kisah yang sangat baik, yang sangat luar biasa. Sebab dikatakan bahwa di ayat yang kedua mulai dikatakan bahwa di situ di dalam kolam Betesda itu dikatakan ada orang lumpuh sejak 38 tahun. Anda bisa membayangkan itu, mengalami sebuah kelumpuhan 38 tahun. Nah, dikatakan bahwa kolam Betesda itu memberikan sebuah harapan ketika terjadi goncangan yang dibuat oleh malaikat, sehingga waktu air kolam itu goncang dan siapa yang lebih dahulu masuk di dalam air kolam tersebut, dikatakan penyakit apapun itu akan disembuhkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi permasalahan adalah orang lumpuh selama 38 tahun itu, mereka itu tidak berbuat apa-apa. Jadi orang lumpuh itu selama 38 tahun tidak berbuat apa-apa. Nah, ada 2 hal yang saya mau lepaskan yang menjadi sebuah perenungan kita untuk hari ini. Bahwa begini Bapak Ibu, dikatakan bahwa 38 tahun orang ini mengalami sebuah kelumpuhan. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, kalau boleh saya katakan begini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa seharusnya selama 38 tahun, kalau memang gini, orang ini punya sebuah kesungguhan. Sebab kalau boleh saya katakan bahwa orang lumpuh ini sudah pasrah, sudah mengalami yang namanya sebuah kepasrahan, mungkin kalau saya katakan masa bodoh, mental block, itu sudah mungkin tertancap kuat di dalam pemikiran daripada orang lumpuh ini. Sebab
dikatakan tidak ada orang yang membantu mereka untuk turun ke kolam tersebut. Nah, ini yang saya mau katakan bahwa yang pertama begini, bahwa orang lumpuh ini tidak punya yang namanya gini, daya juang untuk bergerak. Mungkin kalau dia punya daya juang untuk bergerak, daya juang untuk yang namanya mempunyai spirit yang tidak pantang menyerah, mungkin dia bisa bergeser hari lepas hari. Mungkin hari lepas hari dia bergeser di kolam Bethesda itu ya. Setiap hari dia bergeser, mungkin tidak usah jauh-jauh lah. Mungkin berapa senti saja dari tempat tidurnya dia bergeser. Sebab dikatakan begini Bapak Ibu, ini yang saya mau katakan, bahwa kalau kita tidak bisa berlari untuk mencapai sebuah tujuan, berjalanlah. Kalau saudara tidak bisa berjalan, mungkin bertiaraplah sambil merangkaklah, supaya saudara bisa bergerak meninggalkan masa lalu kita. Dengan kata lain bahwa gini, kalau saudara tidak bisa merangkak, mungkin dengan tiarap, dengan mungkin bertati-tati berjalan untuk tetap untuk yang namanya maju. Jangan sampai yang namanya stagnan, tinggal di tempat itu. Dan kalau kita tinggal di tempat itu, percayalah kita tidak akan mencapai sebuah tujuan. Mungkin gini, tujuan kita mungkin jauh, tetapi gini, yang terpenting dalam hal ini adalah kita bergerak. Kita mau berusaha. Kita mau yang namanya tidak mau berhenti di dalam sebuah zona, mungkin zona kemalasan, zona kenyamanan dan lain sebagainya. Nah, dituntut untuk yang namanya terus bergerak. Dan saya yakin gini Bapak Ibu, waktu orang lumpuh ini dia mau bergerak, mungkin dikatakan aku tidak bisa berjalan, tetapi mungkin dia bisa menggeserkan tubuhnya. Mungkin dengan kata lain mungkin tiarap lah atau bagaimana, dia mungkin bisa menggeserkan tubuhnya. Saya yakin orang lumpuh ini tidak sampai lama, sampai 38 tahun di samping daripada kolam Bethesda tersebut. Dibutuhkan mungkin sedikit waktu, mungkin sedikit demi sedikit dia mendekat kepada kolam tersebut, sampai mungkin tidak sampai berpuluh-puluh tahun untuk dia ada di kolam tersebut. Nah, ini yang saya mau katakan, bahwa yang pertama, tetaplah maju, amin. Tetaplah untuk berusaha, tetaplah untuk yang namanya berharap. Sebab saya yakin gini, waktu kita berharap, waktu kita mulai yang namanya berusaha, waktu kita mulai bergerak untuk maju, percayalah pertolongan Tuhan akan menyertai di dalam kehidupan saudara dan saya. Daripada gini, saudara tetap tinggal di tempat, saudara stagnan, tidak berbuat apa-apa. Percayalah bahwa orang malas, orang yang tidak mau bergerak apa-apa, dikatakan firman Tuhan bahwa ya tidak ada anugerah yang datang dalam kehidupan orang tersebut. Dengan kata lain bahwa gini, tetap maju, amin. Apapun kondisinya, apapun keadaan sekelilingmu, mungkin kondisi keadaanmu tidak memungkinkan untuk tetap bergerak, tetapi tetaplah untuk bergerak, tetaplah untuk maju. Seperti yang saya katakan di awal, kalau engkau tidak bisa berlari, berjalanlah. Kalau engkau tidak bisa berjalan, mungkin bisa merunduk, atau mungkin bisa yang namanya merangkak dan lain sebagainya. Yang penting dalam hal ini berjalan dan terus bergerak dan sampai kepada sebuah tujuan. Yang kedua, yang ini yang saya mau katakan, bahwa gini, kenapa orang lumpuh ini tidak sampai lama sekali untuk yang namanya 38 tahun. Sebab orang lumpuh ini tidak mempunyai komunitas. Oh ya, saya ulang sekali lagi. Sebab orang lumpuh ini tidak mempunyai komunitas. Makanya dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang membantu saya, untuk menolong saya, untuk masukkan ke dalam air kolam tersebut ketika air itu mulai digoncangkan oleh malaikat. Dikatakan tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam. Dengan kata lain bahwa gini, orang ini tidak punya teman, orang ini tidak punya namanya komunitas. Nah, kalau Anda bisa membandingkan dengan orang lumpuh yang kalau saudara baca di kisah daripada orang lumpuh yang dari bubungan itu diturunkan oleh keempat orang temannya. Saya katakan bahwa ini sebuah perbedaan, bahwa orang lumpuh ini punya komunitas, sehingga lewat iman daripada temannya itu, sehingga dia diturunkan dari bubungan dan melihat sebuah kesembuhan daripada Tuhan. Nah, yang satu ini tidak punya komunitas.
Oleh sebab itu, yang ini saya mau katakan kepada kita, mari berkomunitaslah. Mari berkomunitas dengan sehat, sebab saya katakan bahwa nanti di masa-masa sulit, di masa-masa terburuk yang engkau alami, hanya orang-orang komunitasmu, hanya orang-orang yang di dekatmu lah yang akan membantumu kelak ketika engkau menghadapi sebuah kesesakan. Yang sepakat dan setuju katakan amin. Oleh sebab itu, berkomunitaslah dengan baik, berkomunitaslah dengan sehat, di mana Anda bisa bertumbuh dengan orang-orang di sekelilingmu. Saya percaya bahwa nanti itu dia akan menolongmu waktu saudara dan saya mengalami yang namanya kesesakan. Nah, oleh sebab itu jangan tinggal, jangan hidup sendirian, tetapi berkomunitaslah. Amin, Bapak Ibu. Nah, ini sebuah renungan buat kita pada pagi hari ini, sebagai perenungan kita lewat kebenaran firman Tuhan, supaya benar-benar tertancap buat kehidupan kita dan memberkati dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih karunia-Mu, untuk perlindungan Tuhan yang begitu ajaib, yang begitu luar biasa. Lewat perenungan hari ini, kiranya benar-benar kami diperbaharui, kiranya benar-benar kami dimerdekakan. Sebab kami sadar penuh bahwa waktu kami yang namanya bergerak, Engkau Tuhan yang akan terus menyertai, yang membela buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Kiranya tudung perlindungan kuasa darah Kristus memagari kami, membentengi kami. Dan benar-benar sepanjang hari ini kami melihat kasih karunia Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan, dan akhirnya kami kembalikan segala hormat kami, segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersyukur berterima kasih. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada beban doa, ada pokok-pokok doa yang ingin disampaikan, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.